Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 3 Maret 2023. Dalam beberapa pekan terakhir, pemberitaan media massa diwarnai serentetan kasus kriminal seperti kasus pembunuhan, penganiayaan, hingga pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Motifnya pun beragam, mulai dari dendam, cemburu, sakit hati, perebutan harta, utang piutang, dan masih banyak lagi. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Akhir-akhir ini warga Banten dihebohkan dengan sejumlah peristiwa kriminal, bahkan pelakunya terkesan sadis. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Seorang suami tega membacok istrinya hingga berkali-kali pada 28 Februari 2023 lalu. Sebelumnya aksi kejahatan juga terjadi di Kabupaten Pandeglang. Seorang gadis cantik meregang nyawa setelah dihantam kloset bekas oleh mantan pacarnya. Selain itu, kasus lainnya pun terjadi, aksi bejat para predator anak di wilayah Kabupaten dan Kota Serang. Dari sejumlah kasus kriminal tersebut menjadi sorotan Kabar Banten. Saat ini saya sudah bersama Redaktur Pelaksana Harian Umum Kabar Banten, Bapak Hakiki Yasin. Pak Kiki, kasus kriminalitas dengan tindak kejahatan yang cukup sadis terjadi di wilayah Provinsi Banten. Bagaimana Pak, menurut pengamatan dari Pak Kiki, dan sepekan ini apa yang sudah diangkat dari di media Harian Umum Kabar Banten, Pak? Ya Rizky ya. Emang beberapa pekan terakhir ini Kabar Banten menyoroti beberapa peristiwa ya yang memang cukup menghebohkan masyarakat. Bahkan warga ada yang menyebut bahwa ini sudah masuk sadisme. Artinya perbuatan yang sadis. Ini dari peristiwa yang aksi yang diberitakan itu emang terkesan emang tega ya gitu kan. Mana korbannya istri, orang istrinya terdekat sendiri, ya, Pak? orang terdekat. Yang di Pandeglang juga mantan pacarnya. Gitu. Nah, itu juga akan menjadi sorotan Kabar Banten karena emang masyarakat menyebutnya juga soal ketegangan itu ya, punya masyarakat tidak tahu apa ini jenis sadisme, cuma menyebutnya sadisme. Karena itu Kabar Banten mencoba mencari tahu. Tentu ada sebab, ada akibat. Ya, pasti ada faktor pemicunya, Pak. Mengapa pelaku tega melakukan perbuatan sadis seperti itu terhadap korbannya? Kabar Banten mencoba menelusuri, mencari tahu kepada pakar hukum dan psikolog. Karena sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi kasus-kasus kekerasan seperti ini. Kalau ini cenderung lebih sadis. Dan dalam jangka waktu cukup dekat juga ya Pak, kasus-kasus tersebut. Beberapa pendapat ada yang menyebutkan pelaku cenderung mengidap psikopat gitu kan. Ada juga emang masuk sadisme. Itu beda. Sadisme antara psikopat beda. Ini pendapat. Kabar Banten mencoba mencari tahu apa itu psikopat, apa itu sadisme. Nah, pakar hukum juga menganalisa, minta hasil analisa apa sih penyebabnya sehingga pelaku kriminal belakangan ini cenderung sadis. Ya, itulah dari psikolog Rika Kartika Sari ya. Dia menjelaskan memang ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku kriminal berbuat sadis. Nah, ini dipengaruhi oleh soal kondisi lingkungan dan soal kesehatan mental. Itu yang berasal dari faktor lingkungan tadi ya, Pak Kiki ya. Di antaranya
stres. Kondisi seseorang yang stres itu mudah terpicu emosi, sehingga lupa diri, akhirnya melakukan perbuatan yang sadis itu. Kalau yang sifatnya sadisme, mereka akan puas setelah melakukan aksinya mencapai tujuan. Kalau psikopat lain, ini pendapat berbeda dari sadisme tadi ya Pak. Berbeda. Kalau psikopat tidak pernah akan merasa puas, itu bedanya. Nah, itu beberapa faktor kondisi, makanya psikolog dari UPT unit perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Pandeglang ini menyebut, makanya ada beberapa cara lah. Ya, itu untuk mencegah. Harus lebih senang, harus lebih enjoy. Orang yang dalam situasi tenang menghadapi masalah itu cenderung lebih tenang. Tapi kalau orang yang dalam kondisi stres mungkin akan hilap lah, bisa berbuat apa saja itu. Beda lagi dengan pakar hukum. Pak, pakar hukum gimana hukum. Pak? Asep Abdullah itu, ya siapa sih yang nggak kenal ya Asep Abdullah, pakar hukum. Dia pengacara, dosen juga gitu kan. Menilai ada beberapa sebab terkait, bisa juga beberapa faktor gitu kan terjadinya. Mungkin juga soal peradilan pidana, terkait sistem peradilan pidana yang mungkin belum mencapai efek jera kepada pelaku gitu kan. Makanya mungkin penegak hukum APH ya untuk bisa lebih tegas lagi, gitu pendapatnya. Jadi di sini ada pengaruh criminal justice system ya, justice system itu mungkin belum bisa mencapai tujuan itu. Pak Kiki, dari kasus-kasus kriminalitas sadis yang terjadi belakangan ini di Provinsi Banten, apakah penegakan hukum di wilayah Banten ini lemah atau seperti apa Pak? Itu yang disebutkan tadi pakar hukum pidana ya, Asep Abdullah tadi. Emang ada beberapa yang harus tadi itu memberikan efek jera kepada pelakunya. Mungkin itu belum nyampe. Makanya mereka menyarankan agar lebih tegas lagi. Terlebih utama lagi pencegahan yang lebih penting. Pencegahan yang lebih penting supaya tidak terjadi gitu. Nah, ini kemungkinannya pelaku kriminal vonis ataupun hukuman yang dijatuhkan kepada pidana tidak memberikan satu pelajaran yang tidak memberikan efek jera kepada masyarakat. Artinya para pelaku kejahatan dengan sadisme ini seharusnya mendapat hukuman yang setimpal dan berat ya. Ya, kalau itu kan mungkin ya karena emang kewenangannya hakim prerogatif yang bisa menilai. Iya, dia menilai dari beberapa hal, ada beberapa hal yang memberatkan, yang meringankan itu unsur. Tapi ya tadi itu kalau sarannya Asep Abdullah, pakar hukum Banten ini gitu, ya lebih mengenai harusnya lebih kepada pencegahan gitu kan. Selain juga sistem peradilan pidana itu bisa lebih pas lah, lebih mengena, adil-adilnya ya, gitu ya Pak. Betul. Jadi menimbulkan efek jera pada pelaku ataupun pihak lain, dapat mencegah juga pihak lain yang akan berbuat pidana akan jera lah. Karena dengan banyaknya serentetan kasus kriminalitas sadisme seperti ini, tentu membuat masyarakat semakin khawatir dan was-was ya Pak ya. Ya, jelas, apalagi kondisi sekarang ya. Tadi itu kalau menurut psikolog. Rika Atikasari, itu pengaruh faktor ekonomi juga yang membuat faktor ekonomi, karena keadaan ekonomi yang kurang, misalnya disebutkan pendapatan tidak mencukupi kebutuhan gitu kan. Itu kan menimbulkan, bisa memicu stres juga di lingkungan rumah tangga dan akhirnya bisa berbuat nekat, lupa gitu, memicu emosi dan mudah. Berbeda dengan kondisi rumah tangga atau orang-orang yang memang
tenang gitu kan, dalam bisa keadaan. jalan. Di sini mungkin ada manajemen emosi ya untuk bisa mengelola. Orang-orang yang bisa mengelola emosinya dengan baik mungkin akan menghadapi masalah itu bisa lebih tenang gitu. Berbeda dengan orang yang sedang menghadapi masalah yang cukup berat gitu kan, dengan beban yang berat. Jadi bisa juga menimbulkan Mudah tersulut emosi. mudah tersulut emosinya dan nekat berbuat apa saja. Itu aja ya. Baik pemirsa Kabar Banten, tadi sudah kita bahas terkait sorotan sepekan Harian Umum Kabar Banten tentang tindakan kriminal sadisme. Dari psikolog menyarankan untuk kita pandai-pandai mengelola emosi, ya Pak ya. Ya. Upayakan untuk menyelesaikan segala persoalan dengan kepala dingin dan menjaga mentalitas hati. Kemudian dari sisi hukum ya Pak, dari pakar hukum Asep Abdullah, itu seharusnya ada sanksi atau hukuman yang berat ya Pak ya, yang lebih tegas dari menimbulkan efek jerah. Dari institusi penegakan hukum. Hal itu dilakukan agar memberikan efek jerah terhadap pelaku dan ataupun masyarakat. Jadi ketika ada masyarakat yang emosinya meledak-ledak, melihat penegakan hukum yang berat, mereka berpikir kembali ya Pak. Berpikir ulang untuk melakukan. Jadi bisa untuk mencegah kembali. Baik, terima kasih Pak Kiki. Ya. Baik pemirsa Kabar Banten, kita akan bahas kembali sorotan akhir pekan di pekan depan dengan tema yang tentunya lebih menarik lagi. Dan saya Rizky Putri Ananda dan Pak Hakiki Yasin, redaktur pelaksana Harian Umum Kabar Banten, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.